Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mengenai asal-usul lautan pada mata kuliah oceanografi. Pertama, yaitu mengenai pengertian lautan. Laut ialah seluruh badan air asin yang saling berhubungan dan menutupi 70%, lebih tepatnya yaitu 70,78% dari permukaan bumi. Samudra sering digambarkan sebagai badan air asin yang kontinu dan mengelilingi dunia. Luas total permukaan laut ialah 361 juta kilometer persegi dengan rata-rata kedalaman 3.730 meter dan total volume sekitar 1,347 miliar kilometer kubik. Selanjutnya ada hipotesa pelempasan lempeng, yaitu merupakan teori proses pembentukan lautan fase tertua. Lautan yang berbentuk cekungan dan pengisi cairan yang mengisi lautan masih dalam misteri. Sedangkan batuan dasar penyusun benua dan samudra lautan berbeda. Hal itu dikarenakan terjadi pemisahan secara konsentrik ke arah inti bumi terhadap cairan magma yang bersifat basah, di mana cairan basah lebih berat turun ke inti bumi membentuk magma basah hingga ultrabasah. Cairan lebih ringan yang bersifat asam naik mengapung di atas cairan basah, sehingga terjadi suatu fase magma yang berbeda sifat fisik dan kimianya. Akibat dari pemisahan ini, menyebabkan batuan benua bersifat asam dan batuan samudra lautan bersifat basah. Lalu ada teori undasi, yaitu suatu teori pembuktian gangguan keseimbangan isostatik akibat pengaruh vertikal setelah terjadi pembekuan kulit bumi sehingga terbentuknya cekungan yang nantinya terisi air, lalu terbentuklah lautan. Teori undasi dijelaskan oleh Van Bemmelen. Teori ini menjelaskan tentang adanya permukaan bumi yang tidak rata, yaitu sebagian cekungan dan sebagian tonjolan berupa pegunungan diakibatkan oleh gelombang turun naik terhadap bagian bumi yang cair, yaitu berupa magma. Gerakan gelombang tersebut diakibatkan oleh pengaruh pemisahan magma dari yang basah ke yang asam dan dari basah ke ultrabasah. Selanjutnya ada teori tektonik lempeng. Teori ini berisi tentang pergerakan-pergerakan lempeng bumi dalam kaitannya, maka dalam hal itu akan terjadi perkembangan lautan baru. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Wegener pada tahun 1929, yang menyatakan bahwa benua yang sekarang ini selalu bergerak terapung di atas bahan yang cair. Teori ini sepertinya terjadi busur gunung api di gunung. Teori ini seperti terjadinya busur gunung api di Indonesia, jalur-jalur gempa bumi, naiknya suhu air laut, bentuk kecocokan di antara dua pulau atau benua yang berhadapan Amerika Selatan dan Afrika. Kesamaan-kesamaan litologi dan gejala-gejala geologi di antara dua pulau, serta kelainan kemagnetan dan gaya bulat bumi di antara dua tempat berdekatan, dan juga suatu lempeng dapat dipisah atau berbenturan. Maka diperlukan suatu pendekatan terhadap gejala-gejala alam berupa analisis ketektonikan bumi, dan ini dapat dipahami bahwa yang menyebabkan suatu lempeng bumi dapat bergerak adalah akibat pengaruh gaya konveksi dalam perut bumi. Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa lautan dibagi menjadi zona litoral, neritik, dan sublitoral. Pembentukan lautan ini teorinya hampir sama dengan pembentukan bumi, karena lautan juga merupakan bagian dari bumi. Serta teori ini bertolak belakang dengan teori kabut oleh Laplace pada tahun 1796 yang beranggapan bahwa bumi merupakan bagian dari tata surya yang mulanya berasal dari gumpalan-gumpalan kabut yang berputar atau terpilih. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.